present perfect tense kita pahami dari sisi rumus terlebih dahulu. Baru nanti kita lanjutkan ke dari sisi fungsi-fungsinya. Kawan-kawan, bahwa yang namanya perfect, sebuah tenses kalau ada istilah perfect, nah seperti ini, pahami bahwa dia nanti akan selalu menggunakan verb 3. Itu kalau verbal. Kalau nanti non-verbal itu adalah menggunakan been. Ya, nah cara penggunaannya bagaimana? Silakan perhatikan rumus-rumus yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah rumus verbal. Artinya kalimat itu nanti subjeknya melakukan sebuah kegiatan. Ini sudah kami jelaskan di bab 1 di video yang ketiga. Nanti silakan disimak. Nah, rumusnya adalah seperti ini kawan-kawan. Berdasarkan subjek, kita bagi-bagi rumusnya. Berdasarkan subjek kelompok si, he, it. Kawan-kawan, Anda satu harus menggunakan verb 3. Nah ini, karena ini perfect, maka verb 3-nya pasti ada unsur has. Atau nanti ada unsur have. Kalau nanti subjeknya adalah they, we, I, you. Nah, jadi pemakaian has atau have ini nanti sangat dipengaruhi oleh yang namanya subjek. Kalau subjeknya adalah she, he, it, Anda harus menggunakan has. Kalau Anda menggunakan they, we, I, you, Anda harus menggunakan have. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok nggak pakai had? Kawan-kawan, kita sedang membahas present perfect, yang present. Kalau had, ya, misalnya saya tuliskan had verb 3 juga ada. Ini nanti kalau judulnya adalah past perfect. Jadi dari sini bisa disimpulkan, kalau present Anda harus menggunakan has, ya. Tetapi kalau nanti past Anda harus menggunakan had. Past perfect itu had verb 3. Itu dari sisi pemakaian has, have, had. Nah, untuk menegatifkan kalimat ini, ya tinggal Anda tambahkan not saja. Pemakaian rumusnya seperti itu. Has dan verb 3-nya tetap. Berarti Anda sisipkan saja kata not kalau nanti Anda menggunakan kalimat negatif. Sangat mudah kok ini ya. Begitu juga ketika nanti di kalimat negatif yang subjeknya they, we, I, you, Anda cukup menyisipkan kata not di antara have sama verb 3. Sama saja. Demikian juga nanti kawan-kawan aturannya kalau nanti kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya yes or no question, maka nanti Anda tinggal pindahkan saja has-nya ke depan. Acuannya kalimat positif ini ya. Kalimat positif ini kan has-nya setelah subjek, she, he, it. Tapi kalau nanti kalimatnya interrogatif, has-nya ini Anda pindah ke depan. Begitu saja. Demikian juga kalau subjeknya they, we, I, you. Acuannya nanti di kalimat positif, Anda pindahkan saja have-nya ke depan. Itu kawan-kawan. Ya, nah ini nanti mengandung dua jawaban. Kalau jawabannya yes, maka subjek she, he, it itu Anda tambah has begitu saja. Kalau nanti dijawab no, tentu subjek ditambah has ditambah not. Karena jawabannya adalah no, berarti not-nya harus ada. Demikian juga nanti perilakunya sama apabila subjeknya they, we, I, you. Oke, ini dari sisi rumus kalimat verbal. Artinya subjek melakukan kegiatan. Berarti kalau kegiatan butuh yang namanya verb.
Karena ini ngomongnya verb, present perfect, ya verbnya harus pakai verb 3. Karena ini verb 3, di depannya harus pakai has atau have. Kenapa kok menggunakan verb? Kenapa kok menggunakan has, have? Ya karena judulnya adalah present. Maka yang present itu yang ininya kawan-kawan. Nah, has, have-nya itu yang namanya present. Kalau perfect itu pasti verb 3. Oke, dalam kalimat verbal. Oke. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu nonverbal. Caranya gampang. Anda tinggal rubah verb 3 yang ada di dalam kalimat verbal yang warna hijau itu Anda rubah menjadi been. Anda rubah menjadi been. Nah, C ini apa, Pak? C ini adalah complement, kawan-kawan. Complement itu adalah pelengkap. Pelengkap itu bisa berupa adjektif, bisa berupa noun, kata benda, bisa berupa adverb. Nah, saya singkat C, begitu saja. Berarti nanti perbedaan antara kalimat verbal dan nonverbal adalah hijau dan merahnya ini. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Ketika nanti kalimat nonverbal, contoh-contohnya di sini nanti ada, yaitu yang adjektif seperti ini, yang benda dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, ini adalah perbedaan rumus present perfect di kalimat verbal dan nonverbal. Silakan nanti Anda cermati di video, ya. Silakan cek bab 1 video yang ketiga. Nanti di sana sudah kami jelaskan secara detail terkait verbal sama nonverbal dalam present perfect. Itu dari sisi rumus, kawan-kawan. Sekarang kita bergerak menuju yang namanya dari sisi fungsi. Fungsi present perfect itu ada 7. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus kawan-kawan kuasai. Salah satunya adalah untuk menyatakan finished action. Ya, past event and present result. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk fungsi yang pertama ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang telah selesai. Berarti kalau telah selesai ini lampau, past event, dan akibatnya masih bisa dirasakan. Akibat itu result, masih bisa dirasakan hingga present, berarti hingga sekarang. Sekali lagi kawan-kawan, fungsi yang pertama adalah menyatakan peristiwa yang telah selesai pada masa lampau tentunya, tetapi akibatnya masih bisa dirasakan hingga sekarang. Semisal saya buatkan contoh secara verbal dulu, nanti ada tulisannya. Misalnya contoh yang paling mudah diingat itu adalah putus cinta. Nah, gitu ya. Anda mendeklarasikan bahwa putus cintanya itu kemarin. Berarti kan peristiwanya selesai. Peristiwa itu peristiwa apa, Pak? Ya berarti pacarannya. Nah, anak muda kan seperti itu. Dan akibatnya masih bisa dirasakan. Akibatnya sekarang, Anda gimana rasanya putus cinta? Bahagia kan? Nah, ada yang bahagia, tapi mayoritas sedih. Oke ya. Jangan tanya saya ya, dulu gimana, itu rahasia saya ya. Oke, saya nanti malu menceritakan akibatnya. Yes, mungkin samalah dengan orang lain. Gitu ya. Oke, jadi contohnya adalah selesai kegiatannya pada masa lampau, putusnya lampau, dan akibatnya masih dirasakan hingga sekarang. Oke, begitu juga Anda makannya lampau, akibatnya sekarang kenyang, berarti setengah jam yang lalu, 5 menit yang lalu itu lampau, kawan-kawan. Tapi kalau itu akibatnya masih bisa Anda rasakan, Anda gunakan present perfect. Kalau Anda masih membahas akibatnya, kita buatkan contoh
secara tulisan. She has lost her wealth. Dia telah. Nah, kawan-kawan, maaf, kalau ada kata has atau have plus verb 3, tolong yang saya lingkar ini maknai telah. Jangan sampai keliru dengan mempunyai. Ya, hati-hati kalau nanti Anda ketemu kata has, have, had. Anda jangan langsung menerjemahkan. Lihat dulu sebelah kanannya. Berarti kalau sebelah kanannya adalah verb 3, berarti itu artinya adalah telah. Tetapi kalau nanti has atau have atau had kok diikuti book misalnya. Nah, hati-hati, ini artinya mempunyai. Berarti tergantung kata yang ada di sebelah kanannya. Kata kerja atau kata benda. Gitu ya, hati-hati dengan kata has, have, kawan-kawan ya. Kembali lagi ke contoh. Dia telah kehilangan dompetnya. Akibatnya apa? She can't find it. Sekarang dia tidak bisa menemukannya. Tidak bisa menemukan itu adalah akibat. Demikian juga, I have washed my hair. Akibatnya, sekarang rambut saya masih basah. Masih basahnya rambut Anda itu adalah akibat, maka harus ditulis pakai present, harus pakai is, harus pakai present kawan-kawan, karena sekarang. Nah, Anda jangan sampai salah menulisnya pakai was. Ya. Oke, berarti keramasnya sudah selesai. Sekarang tinggal menerima hasil, menerima akibat, menerima resiko sekarang. Itu yang dimaksud salah satu fungsi present perfect. Berikutnya, kawan-kawan, mari kita cermati soal ini. Nah, ini dia. Ada kalimat soal seperti ini, titik-titiknya isinya apa dari ABCD ini? Anda perhatikan. Di sini ada to be are. Ini present. Berarti sekarang. Anak-anak nonton TV, sedang nonton TV sekarang. Karena logikanya kalau anak-anak itu nonton TV, logikanya dia atau mereka titik-titik PR-nya. Logikanya kan mereka telah kan begitu. Berarti kalau telah harus pakai has atau have plus verb 3 karena telah, peristiwanya telah. Ini adalah akibatnya. Ini adalah akibatnya kawan-kawan. Maka penyebabnya Anda harus tulis pakai present perfect. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Sekali lagi di sini akibat ditulisnya pakai present. Kalau nanti ada sebab, oke, maaf, salah meletakkan. Kalau nanti di sini ada yang namanya sebabnya, nah sebabnya dia harus ditulis pakai present perfect. Nah, itu kawan-kawan ya. Anda bisa merasakan kok tenses ini. Lagi, ada contoh seperti ini. What are you looking for? Apa yang sedang kamu cari? Mencari-cari. Nah, ini. Mencari-cari itu kan sebenarnya sebuah akibat. Akibatnya ditulis pakai present. Apa yang sedang kamu cari? Dompetku. Saya tidak tahu di mana. Saya telah. Nah, kan begitu nanti. Telah meletakkan. Maka jawabannya adalah yang D. Begitu, kawan-kawan. Ini adalah sebabnya. Sebabnya kan lupa. Lupa di mana saya meletakkan, akibatnya saya mencari-cari. Kan begitu. Mencari-carinya tentu sekarang. Oke. Berikutnya, kawan-kawan. Saya bercerita tentang perbedaan dengan simple past tense. Present perfect saya bedakan dengan simple past tense dari sisi waktu. Dari sisi waktu, kalau simple past tense itu ini benang merahnya. Lebih spesifik. Kalau ada kegiatan yang Anda lakukan
waktunya kok spesifik, misalkan 2 hari yang lalu, misalkan 2 days ago, misalkan di sini last week, minggu lalu atau kemarin, maka Anda harus menggunakan past tense, yaitu verb 2. Jadi ini kawan-kawan benang merahnya, waktunya lebih spesifik, lebih detail. Tetapi kalau nanti yang namanya present perfect, waktunya tidak spesifik. Misalnya ada tulisan selama 2 minggu, misalnya durasi, misalkan 2 weeks, misalnya selama 2 minggu. Sejak, sejak ini pasti sejak lampau, ya. Sejak lampau pastinya. Ini artinya telah. Oke, ini akhirnya artinya adalah akhir-akhir ini. Ini artinya adalah baru saja. Oke, this week Anda sudah tahu, yet artinya belum, twice artinya 2 kali. Kawan-kawan, keterangan waktu yang ada di present perfect itu tidak spesifik. Ya. Saya telah makan, kapan? Kan kita tidak bisa menunjukkan kapannya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kapannya, maka Anda harus menggunakan present perfect. Semisal juga ketika saya tanya, apakah Anda pernah pergi ke Bali? Pernah. Kapan? Setahun yang lalu. Anda menyebut 1 tahun yang lalu. Ya, berarti sampai punya keterangan waktu yang detail. Anda harus menggunakan verb 2. Tetapi kalau Anda hanya bilang I have already gone to Bali, saya telah pergi ke Bali, kapan? Saya lupa. Nah, ketika Anda tidak bisa menunjukkan sisi waktu secara detail, berarti Anda harus menggunakan present perfect karena waktunya tidak diketahui secara pasti. Oke, itu dari sisi waktu perbedaan antara simple past sama present perfect. Persamaannya kan present perfect sama past tense itu kan sama-sama lampau. Nah, lampaunya lampau spesifik atau lampaunya tidak spesifik. Begitu kawan-kawan maksudnya. Oke. Sekarang dari sisi yang apa? Untuk perbedaannya dari sisi akibat. Nah, ini saya ulang lagi. Simple past tense, akibat dari tindakan tenses ini sudah tidak dirasakan lagi pada masa sekarang. Contohnya, I play football yesterday. Kalau Anda tidak merasakan akibat dari kegiatan ini, misalnya capek, ya, misalnya seperti itu, Anda harus menggunakan past tense. Karena apa? Yaitu sudah tidak dirasakan lagi akibatnya. Anda harus menggunakan past tense. Pak, kalau saya masih merasakan akibatnya, bagaimana? Kalau Anda masih merasakan akibatnya, Anda harus menggunakan present perfect. Akibat dari tenses ini masih bisa dirasakan hingga sekarang. I have already played football. Saya telah bermain sepak bola. Berarti kalau Anda menulis seperti ini, ketika Anda ditanyai oleh kawan Anda tentang akibatnya, Anda harus masih punya akibat tersebut. Iya, badanku capek-capek. Iya, senengnya sampean bermain sepak bola dengan kawan-kawan pada waktu lampau itu masih ada. Itu kawan-kawan ya. Oke, itu perbedaan dari sisi present perfect sama past tense. Berikutnya, untuk time expression-nya saya lebih detailkan seperti ini. Nanti silakan kalau Anda ingin tahu lebih banyak waktu, silakan video ini di pause sampai cermati ya. For itu bisa digabung dengan ini tadi yang saya singkat dengan durasi. For an hour, for 3 days, since starting time, since yesterday dan sebagainya. Itu kawan-kawan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, fungsi yang kedua digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang baru saja selesai terjadi. Lagi-lagi baru saja selesai terjadi, berarti tidak spesifik. Ketika Anda ditanyain waktunya, nggak tahu, tidak spesifik dari sisi waktu. I have just finished my project.
Saya baru saja menyelesaikan proyek saya, pekerjaan saya. Ini artinya waktunya tidak diketahui secara spesifik. Maka Anda gunakan present perfect. My mother has just cleaned the house. Nah, dari sini, my mother has just, ibu saya baru saja membersihkan rumah. Akibatnya pasti masih bisa Anda rasakan, maka gunakanlah present perfect. We have recently eaten dinner. Kami baru saja makan malam. Logikanya kalau baru saja makan malam, peristiwanya sudah selesai kan? Dan akibatnya masih bisa Anda rasakan, maka gunakanlah present perfect. Berikutnya kawan-kawan, fungsi yang ketiga yaitu untuk menyatakan sebuah durasi waktu atas sebuah peristiwa yang dimulai pada masa lampau dan sekarang belum selesai. Ini dalam kehidupan banyak contohnya. Ketika Anda sekarang duduk di bangku SMA, sebuah SMA, dan Anda masih statusnya sebagai siswa SMA tersebut, atau MA tersebut, atau SMK tersebut, bahkan Anda masih mahasiswa kampus tersebut, belum selesai, berarti itu Anda harus menggunakan present perfect, menyatakan suatu durasi waktu atas sebuah peristiwa yang dimulai pada masa lampau dan sekarang peristiwa itu belum selesai. Contohnya, the student has studied maths for 3 months. Berarti bisa dikatakan peristiwanya dimulai pada masa lampau, yaitu peristiwa belajarnya, dan berarti kalau ada seperti ini, diikuti durasi peristiwa itu, yaitu belajarnya, belum selesai. Artinya total pelajaran matematika, bab matematika itu masih belum Anda pelajari semuanya, tetapi sudah dimulai. Oke. Nah, ini contoh yang paling masuk akal, bisa Anda rasakan juga. I have lived in Paris for 5 years. Saya telah tinggal di Paris selama 5 tahun. Artinya Anda sudah memulai dan Anda sekarang masih di situ. Berarti kalau demikian, I still, nah, misalkan gitu ya, I still live, maaf, I'm still living. Kalau diterjemahkan dengan tenses lain adalah seperti ini, I am still living there. Saya masih tinggal di sana. Oke, sekarang berarti masih tinggal di situ. Ini menunjukkan durasi, kawan-kawan. Oke, my son has been sick since Monday. Artinya kalau Anda menggunakan sejak, itu sejak pekan lalu, berarti Anda kalau menggunakan seperti ini apa? Putra Anda masih sakit. Ya, berarti my son is still sick. Sekarang berarti belum sembuh. Misalkan Anda mengabarkan kepada kawan Anda ingin menegaskan durasi, gunakanlah present perfect. Tapi kalau Anda ingin menegaskan fakta, gunakanlah present tense seperti itu. Ya, oke. He has worked in Berlin since he graduated from the university. Artinya sekali lagi berarti dia masih bekerja di sana. He works in Berlin. Itu kalau fakta. Faktanya, he works in Berlin. Kawan-kawan, perbedaan present tense sama present perfect, ya. Kalau nanti yang namanya present tense, yaitu subjek plus verb 1 plus objek, atau subjek plus is, am, a plus complement. Ini untuk menunjukkan fakta bahwa Anda masih belajar matematika, bahwa Anda masih tinggal di Paris, ya. Oke, maaf ini saya ralat, ya. Ini saya tulis I still live. I still live.
there. Nah, ini digunakan present perfect, present tense. Demikian juga my son has been sick since Monday. Berarti fakta, ini adalah fakta. Tapi kalau Anda menunjukkan yang namanya present perfect menggunakan present perfect, yaitu subjek plus has atau have plus verb 3 plus objek, atau subjek has atau have plus been plus c, ini sebenarnya untuk menunjukkan durasi. Nah, itu perbedaannya. Sekarang Anda ditanya, misalnya contoh lain, kamu tinggal di mana? Kalau Anda ingin menunjukkan fakta bahwa Anda tinggal di jalan tersebut, gunakanlah present tense. Tapi kalau kawan Anda tanya, kamu telah tinggal di sana berapa lama? Telah tinggal di sana, berarti Anda harus menggunakan present perfect. Begitu kawan-kawan ya. Oke, berikutnya. Nah, penjelasan for. For itu digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan berapa lama suatu periode berlangsung. Jadi, Anda dijelaskan tentang berapa lama. Tetapi kalau since, penjelasannya untuk menunjukkan mulai kapan suatu periode itu dimulai. Nah, contohnya seperti ini. Mulai sejak, sejak Senin. Nah, demikian kawan-kawan ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang durasi, dan ini perbedaannya present tense sama present perfect. Kalau present perfect untuk menunjukkan durasi, tapi kalau Anda ingin menunjukkan fakta, gunakanlah present tense. Berikutnya, untuk menunjukkan apa? Yaitu menyatakan beberapa tindakan atau peristiwa yang berbeda pada waktu yang berbeda di masa lampau dan masih mungkin terjadi lagi di masa sekarang. Contohnya, di sini ada penegasan menyatakan beberapa tindakan atau peristiwa, berarti lebih dari satu. Ya, nah, the army has attacked that city 5 times. Berarti tentara ini melakukannya lebih dari sekali, beberapa tindakan ya yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dalam seminggu berarti waktunya hari yang berbeda. Dalam 1 bulan mungkin waktunya pekan yang berbeda. Begitu kawan-kawan. Contoh yang kedua, I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester. Saya telah melakukan 4 kali kuis dan 5 kali tes sejauh ini pada semester ini. Nah, ini untuk menunjukkan sekali lagi peristiwa yang diulang-ulang, tapi peristiwanya sudah selesai dan masih mungkin terjadi lagi di masa sekarang. Masuk akal kalau status Anda adalah siswa. Masuk akal kalau status Anda adalah seorang karyawan mengerjakan sesuatu di masa lampau dan sekarang masih mungkin Anda lakukan, karena kegiatan itu bisa diulang. Demikian juga Pak tentara tadi, dulu nyerang kota tersebut 5 kali, sangat mungkin sekarang masih perang lagi. Begitu ya. We have, nomor 3, we have had many major problems while working on this project. Kami telah memiliki banyak masalah besar ya ketika bekerja dalam proyek ini. Masalah tersebut masih mungkin nggak terjadi hingga sekarang, masih mungkin. Hal-hal yang demikian berulang-ulang terjadi di masa lampau, dan kalau masih ada potensi terjadi lagi di masa sekarang, gunakanlah present perfect. Contoh yang keempat, dia telah berbincang dengan beberapa ahli sebuah penyakit tentang masalahnya, but nobody knows. Tapi tak seorang pun tahu why she is sick. Mengapa dia sakit? Telah berbincang beberapa kali dengan para spesialis pada masa lampau. Tetapi mungkin nggak sekarang dia ngobrol lagi? Ya sangat mungkin, karena dia masih sakit. Buktinya pakai is. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke.
Untuk fungsi yang kelima digunakan menyatakan pengalaman dan sekarang masih dilakukan serta masih mungkin terjadi di masa depan. Contoh, I have seen that film before. Dia telah melihat film pada masa lampau dan sekarang berarti dia sedang menyaksikan film itu lagi. Kalau film itu hari ini ditonton, masih mungkin nggak dia nonton film itu lagi di masa depan? Sama, ketika Anda pernah pergi ke Bali, apakah Anda sudah tidak boleh lagi pergi ke Bali di masa depan? Masih boleh kan? Nggak ada yang melarang. Gunakanlah present perfect untuk hal-hal yang demikian. Contoh yang kedua, I have played football since I was a teenager. Kawan-kawan, kalau nanti ada kata since, itu pasti diikuti lampau. Karena sejak itu pasti sejak lampau. Logikanya kan begitu. Nah, Anda fokus di sini. Saya telah bermain sepak bola. Kalau saya telah bermain sepak bola sejak saya masih remaja, masih mungkin nggak dia main sepak bola lagi? Masih mungkin di masa depan. Ya, oke. Yang ketiga, he has written 3 books. Dia telah menulis 3 buku. Dan dia sekarang masih mengerjakan buku yang lainnya. Kalau dia sudah menulis 3 buku, dia tidak ada yang melarang kan? Sekarang dia menulis buku yang lainnya lagi, dan nanti di masa depan dia nulis lagi. Maka gunakanlah present perfect. Itu kawan-kawan ya. Untuk yang berikutnya, fungsi yang keenam adalah untuk menyatakan achievement, prestasi, ya, pencapaian. Digunakan untuk menyatakan sebuah pencapaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Misal, man has walked on the moon. Oke, man has walked on the moon. Artinya man di sini manusia ya, bukan laki-laki, ya. Manusia telah berjalan di bulan. Ini sebuah prestasi dan memang berjalannya adalah di masa lampau. Tetapi karena ini menunjukkan sebuah pencapaian, Anda harus menggunakan present perfect, yaitu has atau have plus verb 3. Oke, itu kawan-kawan ya. Jadi penegasannya adalah pencapaian, achievement. Yang kedua, our son has learned how to read. Anak laki-laki kami telah belajar bagaimana cara membaca. Itu prestasi. Anda nggak boleh menulisnya pakai verb 2. Meskipun ini terjadi pada masa lampau. Sekali lagi, ini adalah pencapaian. Letak penegasannya di situ. Doctors have cured many deadly diseases. Para dokter telah menyembuhkan banyak penyakit yang mematikan. Itu jelas sebuah prestasi. Ya, jangan ditulis pakai verb 2. Katanya tadi kalau verb 2 itu akibatnya sudah tidak dirasa. Nah, kan kasihan ini Pak dokternya. Tidak ada penghargaan berarti. Manusia telah berjalan di atas bulan. Kalau Anda tulis pakai verb 2, berarti kan tidak ada penghargaan. Oke, demikian juga anak Anda, putra Anda, telah belajar membaca. Masa Anda nggak menghargai? Jadi jangan ditulis pakai verb 2, karena sudah tidak dirasakan akibatnya. Scientists have split the atom. Nah, para ilmuwan telah memecah, ya, telah membagi atom-atom itu. Nah, seperti ini juga sebuah prestasi, maka gunakanlah present perfect untuk menyatakan sebuah prestasi. Jangan ditulis pakai verb 2, ya, berarti tidak ada yang namanya penghargaan. Nggak boleh dong, dari sisi kita sebagai makhluk sosial perlu menghargai, gitu ya. Oke, next. Untuk yang ketujuh adalah changes over time. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya digunakan untuk menyatakan sebuah perubahan, misal perubahan perilaku, suasana, atau kemampuan yang terjadi dalam periode lampau. Misal kawan-kawan,
Our English has improved, telah berkembang banyak ketika kami pindah ke Inggris. Ada sebuah perubahan. Berarti dulu sebelum pindah ke Inggris biasa-biasa saja. Tetapi ternyata ketika pindah ke sana ada sebuah peningkatan, perubahan yang arahnya lebih baik. Berarti gunakanlah present perfect. Yang kedua, her behavior and attitude have changed. Nah, telah berubah sikap dan perilakunya sejak since you last saw her, sejak kamu bertemu dengan dia yang terakhir kalinya. Berarti sudah ada perubahan. Jadi Anda bisa merasakan perubahannya ya. Telah berkembang, telah berubah. I have become more interested in medical issues. Saya telah menjadi lebih tertarik dalam isu-isu kedokteran atau medis. Nah, ini ada perubahan. Jadi ada sebuah perubahan dari sikap atau suasana atau kemampuan pada masa lampau. Maka gunakanlah present perfect. Gitu kawan-kawan semuanya ya. Gitu kawan-kawan semuanya ya. Oke, itu video kami tentang present perfect dari sisi rumus, present perfect dari sisi fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video yang berikutnya adalah video tentang passive voice dalam present perfect.